Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya dengan tema investigasi ilmiah. Sebelum memulai pembahasan ini, maka perlu kita ketahui dulu apa itu yang namanya penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Jadi di situ kata kuncinya adalah penyelidikan secara sistematis sehingga itu sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, ya. Kemudian pengertian lain dari penelitian ilmiah adalah proses perencanaan, pencarian, penganalisaan, dan penyebaran informasi dan data yang relevan kepada pengambil keputusan sehingga dapat memaksimalkan kinerja. Nah, harapannya dari penelitian yang dilakukan itu bisa digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kita kenal ada dua jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian dasar yang fungsinya adalah untuk pengembangan teori, untuk menguatkan teori-teori yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini fungsinya adalah untuk diaplikasikan ke masyarakat atau diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan tertentu sehingga namanya penelitian terapan. Dari hasil penelitian tersebut maka akan diterapkan. Oke, kita mengenal ada 8 ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Sudah pernah saya bahas dalam video saya sebelumnya bahwa penelitian ilmiah adalah harus memiliki tujuan yang jelas, yang spesifik, sehingga kita jelas arahnya mau kemana. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan ini bisa ketepatan analisis, kemudian ketepatan waktu pengambilan sampel, kemudian ada juga ketepatan pemilihan responden, itu harus tepat dalam penelitian ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat diuji. Jadi dalam video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat diukur dengan baik. Nah, ini bisa diuji, ya. Kemudian dapat ditiru, karena tidak ada penelitian yang berhenti di dalam satu penelitian saja. Pasti penelitian itu akan berkembang, bisa ditiru oleh orang lain untuk dikembangkan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketelitian. Nah, seorang peneliti juga harus teliti, harus memperhatikan apakah datanya sudah benar, apakah hitungan analisisnya sudah benar, dan seterusnya. Harus diteliti terlebih dahulu sebelum dibuat hasil penelitian. Kemudian ciri-ciri keenam adalah objektivitas. Nah, sebuah penelitian harus semaksimal mungkin bersifat objektif, jangan sampai bersifat subjektif, karena ketika kita bersifat subjektif maka penelitian kita itu tidak akan diterima di kalangan-kalangan tertentu karena dianggap bahwa ini hanya menguntungkan salah satu pihak, gitu ya, sehingga penelitian ilmiah itu harus bersifat objektif. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketujuh adalah dapat digeneralisasi. Artinya apa? Bahwa penelitian yang kita lakukan dengan tema A kira-kira bisa diterapkan di dalam populasi yang kita miliki, atau bisa diterapkan di dalam tempat lain yang kira-kira datanya hampir sama dengan yang kita teliti. Dan yang selanjutnya adalah hemat. Jangan dilupakan penelitian ilmiah juga harus hemat. Hemat dalam masalah waktu, kemudian hemat dalam masalah uang, itu juga perlu diperhatikan dalam penelitian ilmiah. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan penelitian ilmiah. Ada dua jalur, ya, dalam membuat rumusan masalah, membuat pertanyaan penelitian dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah induksi. Induksi itu berangkatnya dari
teori building, ya. Jadi dia mengembangkan teori atau melahirkan teori baru. Nah, sehingga dia metodenya itu adalah exploratory research, ya, exploratory, mengeksplor lebih dalam, lebih bagus. Dia biasanya cakupannya kecil, sebuah penelitian yang cakupannya tidak terlalu luas, tapi mendalam. Sehingga dia melihat ada fenomena, kemudian dia melahirkan teori. Oke, nah bahasa gampangnya adalah jenis pertanyaan induksi merupakan pertanyaan yang ada di dalam penelitian kualitatif. Nah, sehingga instrumen utama dalam penelitian induksi adalah wawancara, ya, pertanyaan. Karena ketika melalui kuesioner kita itu tidak bisa mendapatkan in-depth apa yang ada di balik data itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian deduksi. Nah, penelitian deduksi ini sifatnya adalah teori testing atau dia ini menguji teori. Oke, teorinya sudah ada, kemudian diuji apakah teori ini relevan diterapkan di sini atau tidak. Sehingga dia berangkat dari teori testing. Kalau tadi kan yang induksi adalah teori building, yang sekarang adalah teori testing, menguji teori. Nah, ini dikatakan sebagai penelitian explanatory research, ya, explanatory research, menguji teori. Nah, ini berangkat dari ada teori, kemudian kita cari fenomena yang bisa menjelaskan teori ini. Oke, jadi kebalik dengan induksi. Kalau induksi adalah ada fenomena, kemudian kira-kira dari fenomena ini bisa dikembangkan menjadi teori apa. Oke, kalau deduksi ada teorinya, kemudian kita cari fenomenanya yang bisa menjelaskan teori tersebut. Oke, jadi ada dua jalur yang berbeda, ya, antara induksi dan deduksi, kualitatif dan kuantitatif. Nah, contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini ada satu tema besar, tapi bisa diselesaikan dengan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kita lihat pada fakta yang pertama adalah UMY memasang iklan di TV, tetapi mahasiswa baru tidak mengalami peningkatan. Jadi sudah bayar mahal-mahal untuk pasang iklan di TV nasional misalkan, kemudian mahasiswa yang masuk ke UMY pada tahun tersebut sedikit atau tidak signifikan, sehingga kita bisa bertanya kenapa mahasiswa baru itu sedikit, sedangkan UMY sudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk iklan di TV, misalkan seperti itu. Kan pertanyaannya adalah mengapa. Nah, pertanyaan mengapa ini hanya bisa diselesaikan oleh penelitian induksi atau penelitian kualitatif. Karena kata tanya mengapa ini bisa diselesaikan dengan wawancara, sehingga kita melihat responnya, kenapa mahasiswa itu masuk ke UMY itu kurang, sedangkan dana iklan yang dikeluarkan oleh UMY itu sudah tinggi. Nah, setelah dilakukan penelitian secara kualitatif, maka ditemukan bahwa saluran promosi tidak tepat, atau sekarang anak-anak muda itu, anak-anak lulusan SMA tidak lagi menonton TV, tapi lebih banyak bermain sosial media melalui Instagram atau Twitter, Facebook. Nah, sehingga promosi melalui saluran yang efektif melalui Instagram, Twitter, atau Facebook, atau YouTube misalkan, itu lebih efektif dibandingkan melalui saluran TV. Sehingga kita lihat fakta yang kedua, UMY menjalankan saluran promosi yang baik dan minat mahasiswa meningkat. Nah, setelah dialihkan saluran promosinya dari TV ke media-media sosial, maka respon dari mahasiswa juga positif, juga meningkat, sehingga kita bisa katakan bahwa saluran promosi yang tepat akan meningkatkan penjualan atau akan meningkatkan jumlah mahasiswa. Nah, itu bisa kita hipotesiskan dengan hipotesis penelitian kuantitatif, ya. Jadi di atas tadi yang pertama adalah
kualitatif kita bahas melalui kualitatif dan pertanyaannya mengapa seperti itu. Kemudian di kuantitatifnya kita uji apakah benar saluran promosi yang baik itu bisa meningkatkan penjualan atau bisa meningkatkan respon calon mahasiswa, sehingga hipotesis kita adalah saluran promosi yang tepat akan meningkatkan penjualan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terdapat 4 masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah sindrom teknik favorit. Karena kita sudah paham apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, sehingga ada 2 metode utama yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Nah, namun terdapat beberapa tema itu yang tidak bisa dilaksanakan dengan penelitian kualitatif, hanya bisa dilaksanakan dengan penelitian kuantitatif. Sehingga jika kita memaksakan penelitian tersebut di penelitian kualitatif, nah itu akan menjadi masalah. Karena misalkan kita itu sudah ahli dalam penelitian kuantitatif, ada masalah yang bisa diselesaikan, hanya bisa diselesaikan oleh penelitian kualitatif, kemudian kita kuantitatifkan, nah itu namanya terjadi permasalahan dalam sebuah penelitian, sindrom teknik favorit. Kemudian yang kedua adalah data internet yang beragam. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang sangat banyak data-data yang beragam. Setiap hari selalu baru. Di internet kita buka pasti ada selalu updatean. Nah, sehingga kita bingung untuk memilih data mana yang sesuai dengan penelitian kita. Data mana yang tepat untuk kita ambil dalam penelitian kita. Nah, itu juga merupakan salah satu masalah dalam penelitian. Selanjutnya adalah pertanyaan yang tidak dapat diriset. Ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat diriset. Contohnya seperti agama mana yang lebih baik. Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan yang tidak bisa diriset. Karena menurut orang Islam, mungkin agama Islam adalah lebih baik. Kemudian menurut agama lain, pasti agama mereka yang lebih baik. Sehingga itu tingkat subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diriset. Dan selanjutnya adalah riset dengan motivasi politik. Ya, seperti kita ketahui, ketika ada kontestan pemilu, itu antara lembaga survei itu berbeda-beda hasilnya. Nah, itu namanya riset dengan motivasi politik. Kalau saya dibayar oleh calon A, maka saya akan mengunggulkan calon A. Saya mengatakan bahwa dia elektabilitasnya lebih tinggi, dia hasil pemilunya lebih tinggi, dan seterusnya. Itu namanya riset dengan motivasi politik. Oke, jadi jika kita sudah dalam penelitian, seorang peneliti itu tidak diperbolehkan untuk berbohong, tapi diperbolehkan untuk salah, gitu ya. Jadi kalau salah masih bisa diperbaiki, tapi tidak boleh bohong. Sehingga ketika kita sudah berpihak kepada salah satu pihak atau motivasi politiknya ada di situ, itu maka akan menurunkan kredibilitas dari seorang peneliti. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memahami apa yang disebut dengan variabel. Variabel intinya adalah memiliki 2 ciri. Yang pertama adalah bisa diukur atau dapat diukur. Kemudian yang kedua adalah bisa dikategorikan. Jadi contohnya seperti warna, itu merupakan sebuah variabel karena ada warna, nama variabelnya, kemudian dia diukur, misalkan warna coklat kita kasih kode 1, kemudian kuning kita kasih kode 2, dan seterusnya. Kemudian dia juga memiliki kategori merah, kuning, hijau. Nah, itu kan namanya kategori. Itu disebut juga variabel. Oke. Nah, ada beberapa variabel yang perlu kita ketahui, minimal ada 4 ini jenis variabel yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah variabel bebas atau simbolnya adalah variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Jadi dia independen sehingga dia mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua adalah variabel terikat. Jadi variabel Y ini akan dipengaruhi oleh variabel bebas tadi.
variabel X atau variabel independen. Nah, sehingga ketika variabel bebas itu naik, maka variabel terikat itu bisa naik, bisa turun, atau variabel terikat itu akan mengalami perubahan karena dia akan dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Nah, variabel terikat bisa juga dikatakan dengan variabel dependen atau variabel yang tidak bebas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah variabel mediasi. Variabel mediasi merupakan variabel bisa disebut dengan variabel perantara, sehingga dia itu berada di tengah-tengah antara variabel bebas dengan variabel terikat yang fungsinya adalah menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke. Dan yang keempat adalah variabel moderasi. Nah, variabel moderasi fungsinya adalah untuk melemahkan atau menguatkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, oke. Saya contohkan misalkan kepuasan kerja seseorang atau seorang karyawan itu akan mempengaruhi kinerjanya. Oke, akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, ketika kita masukkan di situ gaji yang lebih tinggi, maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja itu akan semakin kuat dengan adanya gaji tadi, ya. Jadi fungsinya adalah menguatkan antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Oke, itu harus diperhatikan karena kadang mahasiswa itu tertukar antara moderasi dan mediasi dan kurang paham fungsi dari variabel mediasi itu apa, kemudian fungsi dari variabel moderasi itu apa, sehingga teman-teman harap diperhatikan betul fungsi kedua variabel tersebut. Ya, kalau variabel bebas dan terikat mungkin relatif mudah untuk dipahami. Nah, kurang lebih seperti ini arah atau gambar dari masing-masing variabel. Variabel X atau variabel bebas itu berada di paling kiri, ya, lambangnya X tadi. Dia yang mempengaruhi variabel Y atau di sini dia mempengaruhi variabel mediasi. Oke. Nah, kemudian variabel Y atau variabel terikat itu letaknya paling kanan, ya. Nah, itu yang dipengaruhi. Jadi dia itu tergantung dari variabel X atau mediasi tadi. Oke. Nah, kemudian variabel moderasi itu panahnya itu ke garis, ya. Kalau yang lain kan panahnya ke variabelnya, ya. Nah, variabel X, kemudian mediasi, kemudian Y. Oke, itu adalah mediasi adalah penghubung antara X dan Y. Nah, kalau moderasi panahnya itu adalah ke garis, ya, sehingga dia fungsinya sifatnya adalah menguatkan atau melemahkan pengaruh X ke mediasi. Oke, jadi harus dipahami seperti itu. Nah, kalau X ke mediasi, sifatnya X itu sebagai variabel bebas, maka mediasi itu sebagai variabel terikatnya. Oke. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik karena ini penting, ya, dalam sebuah penelitian kuantitatif. Penelitian sekarang sudah banyak yang melibatkan variabel-variabel mediasi atau variabel moderasi dalam penelitiannya. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pelajaran, bisa paham mengenai penelitian ilmiah, kemudian contoh-contoh variabel yang ada di dalam penelitian, dan kita akan bahas materi-materi selanjutnya di dalam video kita selanjutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.